Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah audit internal, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pembentukan dan pengelolaan fungsi audit internal. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedudukan dan fungsi dari auditor internal ini adalah mengawasi pelaksanaan sistem pengawasan internal dan memberikan saran perbaikan kepada manajemen bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan baik yang terdapat pada sistem tersebut maupun dalam pelaksanaannya dalam ruang lingkup aktivitas perusahaan. Sehingga kita memahami bahwa kedudukan dan fungsi auditor internal pada suatu perusahaan ini sangat penting keberadaannya, yaitu untuk melakukan pengawasan dan sekaligus memberikan masukan perbaikan kepada manajemen bila mana internal kontrol dari aktivitas perusahaan tersebut itu ada kelemahan dan penyimpangan baik pada sistem tersebut atau dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor internal ini harus memiliki posisi yang memungkinkan baginya untuk dapat bekerja secara independen dan objektif. Tentunya dengan harapan agar dapat menjalankan fungsi internal audit dengan baik dan efektif. Fungsi dari audit internal ini ditempatkan pada tingkat manajemen senior, memberikan fungsi visibilitas, otoritas, serta tanggung jawab untuk yang pertama adalah secara bebas mengevaluasi penilaian manajemen terhadap sistem organisasi pengendalian internal. Dan yang kedua adalah menilai kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan bisnis dan mengelola, memantau, dan mengurangi resiko yang terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan audit internal agar dapat bekerja secara efektif dan bebas. Yang pertama yaitu manajemen dan dewan komisaris harus memberikan dukungan yang kuat terhadap audit internal. Yang kedua, kepala eksekutif audit atau chief auditor eksekutif harus bertanggung jawab kepada pejabat yang lebih tinggi tingkat dan wewenangnya untuk memastikan luas pemeriksaan yang dicakup untuk mengambil tindakan segera sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan. Tentunya kepala eksekutif audit ini dalam struktur organisasi dapat ditempatkan pada beberapa bagian sebagai bentuk alternatif atau opsional dalam penyusunan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, fungsi dan tanggung jawab auditor harus jelas dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam dokumen yang resmi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Dan yang keempat, yang terakhir adalah
kepala eksekutif audit atau chief auditor eksekutif harus berhubungan langsung dengan komisaris atau dewan komisi khusus yang independen dan direktur. Kepala eksekutif audit ini harus menyerahkan laporannya secara periodik kepada Dewan Komisaris untuk temuan-temuan yang dianggap penting dalam pemeriksaannya. Sehingga dengan 4 syarat tersebut dalam pelaksanaan audit internal, maka dapat dimungkinkan berjalan secara efektif dan bebas. Berkenaan dengan kedudukan audit internal dalam sebuah struktur organisasi, ada beberapa alternatif yang dapat dijalankan, yaitu yang pertama adalah bagian audit internal berada dalam ruang lingkup kendali dari Dewan Komisaris. Tentunya pada bagian ini audit internal bertindak sebagai staf dari Dewan Komisaris dan posisinya berada di atas direktur utama. Kedudukan ini memberikan tingkat independensi yang tinggi sekali karena audit internal dapat memeriksa seluruh aspek, seluruh komponen yang ada pada organisasi tersebut. Juga dalam kaitannya di sini adalah audit internal dapat memeriksa dari aktivitas yang dilakukan oleh direktur utama. Kelemahan dari konsep ini yaitu bahwa anggota Dewan Komisaris tidak setiap saat bisa ditemui. Juga mungkin kurang menguasai masalah operasional sehari-hari yang ada dalam organisasi perusahaan tersebut. Sehingga tidak dengan cepat dapat mengambil tindakan atau menanggapi saran-saran yang diajukan oleh audit internal untuk pencegahan dan perbaikan ke depannya. Itu adalah salah satu kelemahan bila mana audit internal berada di bawah Dewan Komisaris. Berkaitan dengan bagian audit internal yang berada di bawah Dewan Komisaris ini, tentunya dalam hal ini internal auditor bertanggung jawab penuh terhadap Dewan Komisaris. Ini disebabkan karena bentuk perusahaan membutuhkan pertanggungjawaban yang lebih besar. Termasuk kaitannya di sini adalah direktur utama dapat diteliti oleh internal auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Maka dengan cara ini bagian pemeriksa internal atau auditor internal sebenarnya merupakan alat pengendali terhadap performa atau kinerja manajemen yang dimonitor langsung oleh komisaris perusahaan. Dengan demikian, bagian auditor internal ini memiliki kedudukan yang kuat dalam organisasi. Kenapa? Karena berada langsung di bawah kendali dari Dewan Komisaris. Sehingga pertanggungjawabannya adalah langsung kepada Dewan Komisaris. Opsi yang kedua kaitannya dengan kedudukan audit internal dalam sebuah struktur organisasi, yaitu bagian audit internal berada di bawah direktur utama. Dalam hal ini audit internal mempunyai independensi yang tinggi karena audit internal dapat melakukan pemeriksaan ke seluruh bagian
kecuali pada pimpinan perusahaan atau kepada direktur utama. Artinya pelaksanaan audit internal ini hanya berlaku untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh bagian dalam organisasi perusahaan, terkecuali melakukan audit atau pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau direktur utama. Sehingga kaitannya dengan hal tersebut, kelemahan bila mana bagian audit internal berada di bawah direktur utama, yaitu direktur utama memiliki tugas yang banyak. Sehingga direktur utama ini tidak dapat mempelajari hasil audit internal secara mendalam, sehingga tindakan perbaikan yang diperoleh tidak dapat diambil dengan segera. Sebagaimana kita ketahui bahwa kompleksitas tugas dari direktur utama dalam sebuah organisasi, terutama pada sebuah perusahaan, ini sangat tinggi. Sehingga dimungkinkan bahwa hasil temuan audit ini tidak bisa langsung dipelajari oleh direktur utama. Imbasnya, tindakan perbaikan yang diajukan oleh auditor internal ini tidak dapat segera dilakukan tindakan perbaikan. Opsi dari kedudukan audit internal yang berada di bawah direktur utama ini tentunya auditor internal bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Namun dalam pelaksanaannya yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi perusahaan bahwa sistem ini biasanya jarang sekali dipakai mengingat tugas dari direktur utama yang kompleks, di mana direktur utama ini dapat dipastikan sibuk dengan tugas-tugasnya yang cukup berat. Sehingga jadi kemungkinan tidak memiliki waktu untuk mempelajari terhadap laporan dari auditor internal dan melakukan tindakan koreksi berdasarkan laporan hasil temuan audit tersebut. Opsi yang ketiga yang dapat diambil berkenaan dengan kedudukan audit internal dalam sebuah struktur organisasi, yaitu bagian audit internal ini berada di bawah kendali dari direktur utama. Pada bagian ini, audit internal berkedudukan sejajar dengan bagian keuangan dan akuntansi yang sepenuhnya bertanggung jawab kepada direktur keuangan. Sehingga pada opsi ini ada kelemahan, yaitu ruang lingkup pemeriksaan audit internal menjadi lebih sempit. Hanya ditekankan pada pengendalian atas bagian keuangan saja. Jika dikaitkan dengan independensi, tentunya bagian audit internal yang berada di bawah direktur keuangan ini memiliki tingkat kebebasan audit internal yang sangat kecil dan sempit. Kenapa? Tentunya akan ada intervensi dari direktur keuangan bila mana direktur keuangan tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan independen. Namun keuntungan dari bagian audit internal berada di bawah kendali dari direktur keuangan ini adalah laporan audit internal dapat segera dipelajari dan ditanggapi, sehingga dalam pelaksanaannya akan memudahkan audit internal untuk memberikan masukan perbaikan terhadap sistem pengendalian internal ataupun kepada pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi perusahaan.
Menurut sistem ini, kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi perusahaan berada di bawah koordinasi dari Direktur Keuangan. Bagian auditor internal bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Keuangan, sehingga banyak menyebut bahwa bagian auditor internal yang berada di bawah kendali Direktur Keuangan ini sebagai controller. Namun, hal yang perlu diwaspadai dan perlu dibenahi untuk masalah tugas dan tanggung jawabnya, yaitu berkenaan bahwa Direktur Keuangan ini juga bertanggung jawab pada persoalan keuangan dan akuntansi. Maka perlu adanya tugas dan kewenangan yang jelas dari auditor internal untuk menjaga independensi dari auditor internal tersebut yang ditempatkan pada posisi di bawah Direktur Keuangan. Opsi yang keempat, yang terakhir, berkenaan dengan kedudukan audit internal dalam struktur organisasi, yaitu bagian audit internal dipimpin langsung oleh seorang direktur audit internal. Sehingga ketika dipimpin langsung oleh direktur audit internal, tentunya direktur audit internal ini dapat mengarahkan personel dan aktivitas-aktivitas kerja dari Departemen Audit Internal dan memiliki tanggung jawab terhadap program dan pelatihan dari staf audit internal tersebut. Direktur audit internal juga memiliki akses yang bebas terhadap Dewan Komisaris. Sehingga tanggung jawab dari Direktur Audit Internal ini adalah menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program tersebut untuk persetujuan yang dapat diajukan kepada Dewan Komisaris. Kelemahan yang mungkin terjadi dalam posisi ini, di mana bagian audit internal dipimpin oleh seorang direktur audit internal, yaitu ketika direktur audit internal tidak dapat mengelola departemen audit internal ini dengan baik, sehingga pekerjaan audit tidak dapat memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang dapat disetujui oleh manajemen. Sumber daya dari Departemen Audit Internal ini tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pelaksanaannya tentunya dapat menghambat dari tujuan perusahaan itu sendiri. Kalau kita gambarkan kedudukan audit internal dalam sebuah struktur organisasi, maka 4 posisi tersebut sebagai bentuk opsional itu dapat tercermin dalam bagan organisasi ini. Di mana dalam sebuah struktur organisasi, terutama perusahaan yang berbentuk PT, maka jabatan atau posisi yang tertinggi adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, di mana rapat umum pemegang saham ini dapat membentuk atau memilih terhadap Dewan Komisaris dan Direktur. Maka Dewan Komisaris menjadi bagian kedua tertinggi dari RUPS tersebut. Sehingga pada opsi yang pertama, bagian audit internal ini menjadi staf dari Dewan Komisaris.
Selanjutnya, dalam bagan organisasi tersebut, pada posisi di bawah Dewan Komisaris ini adalah Direktur Utama. Nah, opsi dari penempatan bagian audit internal pada opsi yang kedua yaitu bagian audit internal ditempatkan di bawah kendali dari Direktur Utama. Di mana dalam posisi ini audit internal hanya dapat mengaudit ruang lingkup yang ada pada di bawah kendali Direktur Utama. Nah, opsi yang ketiga yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa Direktur Utama ini dapat dibantu oleh beberapa direktur yang lain, diantaranya adalah Direktur Keuangan. Nah, Direktur Keuangan ini membawai bagian akuntansi dan juga bagian keuangan. Namun, bagian audit internal juga dapat ditempatkan pada posisi di bawah Direktur Keuangan. Artinya, bagian audit internal ini menjadi bagian dari Direktur Keuangan. Opsi yang terakhir, yang keempat, dalam kedudukan audit internal yang bisa tercermin dalam bagian struktur organisasi ini adalah penempatan bagian audit internal di bawah pimpinan dari Direktur Audit Internal, di mana pertanggungjawabannya adalah Direktur Audit Internal ini kepada Direktur Utama atau bisa langsung memberikan tembusan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris. Ketika kita sudah mengetahui dan memahami kedudukan atau posisi audit internal dalam sebuah struktur organisasi, maka hal lain yang harus kita pahami adalah bahwa kesuksesan audit internal ini sangat ditentukan oleh perencanaan audit secara matang. Perencanaan audit tersebut meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan audit. Perencanaan audit ini sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dalam tahap pertimbangan penerimaan penugasan audit. Auditor internal perlu mempertimbangkan informasi mengenai integritas dari manajemen, kekeliruan dan ketidakberesan yang mungkin diketahui pada saat informasi awal ini diperoleh, dan pelanggaran hukum dari perusahaan tersebut dalam perencanaan audit. Luas dan kelengkapan perencanaan ini sangat bergantung pada yang pertama adalah ukuran dan kompleksitas permasalahan di suatu perusahaan. Yang kedua, pengalaman auditor dengan entitas atau perusahaan yang akan diaudit. Dan yang ketiga adalah pengetahuan dan kemampuan auditor beserta seluruh staf yang terlibat dalam pelaksanaan audit internal tersebut. Ada beberapa tahapan dari perencanaan audit internal ini yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu memahami proses bisnis dari perusahaan tersebut. Sebelum melakukan audit, tentunya seorang auditor harus mengenal dengan baik unit atau auditi yang akan diauditnya, seperti lokasi pabrik, sistem dan prosedur yang terdapat dalam perusahaan, struktur organisasi, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pelaksanaan atau proses audit nantinya tentunya dapat berjalan dengan lancar dan tepat pada sasarannya. Yang kedua adalah melaksanakan prosedur analitik, di mana
ketika kita telah melakukan observasi di awal mengenai objek yang akan kita audit, yaitu setelah memahami proses bisnis yang dilakukan, langkah selanjutnya yaitu harus melakukan proses analisis. Pada tahapan ini, auditor akan melakukan evaluasi terhadap segala jenis informasi yang ada berupa data maupun dokumen, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, dan kemudian dibandingkan dengan data yang telah dipegang oleh auditor. Tujuannya adalah untuk dapat semakin menambah pemahaman auditor atas unit yang akan diaudit dan dapat melakukan identifikasi awal terhadap kemungkinan risiko yang mungkin saja bisa terjadi pada saat pelaksanaan audit tersebut. Tahapan yang ketiga adalah menetapkan tingkat materialitas awal, di mana materialitas ini merupakan standar pelaksanaan auditing, sehingga tidaklah heran jika pada tahapan ini dapat memberikan pengaruh yang mencakup semua aspek audit atas pelaporan keuangan. Langkah yang keempat atau tahapan yang keempat adalah mempertimbangkan risiko audit, di mana risiko audit ini adalah segala jenis risiko yang akan terjadi selama proses audit berlangsung. Mengingat sangat pentingnya melakukan hal ini, auditor harus melakukan pemeriksaan risiko atau risk assessment sebelum menjalankan proses audit tersebut. Tujuannya dalam hal ini yaitu untuk mengukur dan memetakan risiko audit yang mungkin timbul dan juga bisa menentukan sejauh mana proses pemeriksaan ini akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan risiko audit yang telah dihitung tersebut. Tahapan yang berikutnya, yang kelima, adalah mengembangkan strategi awal audit, di mana kita ketahui bahwa tujuan akhir dari perencanaan dan pelaksanaan audit ini adalah mengurangi risiko audit ke tingkat yang lebih rendah, sehingga kita dapat melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian internal dari hasil temuan audit tersebut. Langkah yang keenam atau tahapan yang keenam, yang terakhir, adalah memahami struktur pengendalian internal, di mana struktur pengendalian internal ini merupakan suatu perencanaan yang ada dalam organisasi untuk dapat menjaga aset yang dimiliki dengan memberikan informasi yang benar dan akurat, membantu terciptanya proses bisnis yang efisien sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Ini adalah 6 tahapan dari perencanaan audit internal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang auditor internal dalam organisasi perusahaan. Berkenaan dengan kebijakan dan prosedur audit internal, bahwa pimpinan audit internal ini harus membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman bagi staf auditor internalnya. Bentuk dan isi kebijakan serta prosedur tertulis ini tentunya harus menyesuaikan dengan ukuran dari struktur pada bagian audit internal serta tingkat kesulitan pekerjaan yang dilaksanakan. Karena apa? Karena tidak seluruh bagian audit internal ini membutuhkan pedoman administratif formal dan teknik pemeriksaan.
Bagian audit internal yang cakupannya sederhana dapat dikelola secara informal. Staf bagian audit internal yang sederhana dapat diatur dan dapat dikendalikan dengan cara pengawasan dari dekat atau supervisi secara langsung dan penggunaan memorandum tertulis yang dapat dilakukan setiap hari. Sedangkan pada bagian audit internal yang lebih besar, berbagai kebijakan dan prosedur yang lebih formal dan luas tentu sangatlah penting untuk mengarahkan staf auditor internal agar secara konsisten memenuhi standar pelaksanaan yang ditetapkan pada bagian audit internal tersebut. Selain itu, pimpinan audit internal juga harus menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada pada bagian audit internal tersebut. Program tersebut dapat dilaksanakan dengan maksud yang pertama adalah untuk menetapkan pembagian tugas bagi tiap-tiap tingkat staf audit internal secara tertulis, di mana dalam strukturnya mungkin ada staf auditor, supervisor, dan manajer. Yang kedua adalah untuk menyeleksi individu-individu yang memenuhi syarat-syarat dan kompetensi. Yang ketiga adalah untuk melatih dan menyediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkelanjutan bagi tiap-tiap audit internal. Dan yang keempat yaitu untuk menilai pelaksanaan pekerjaan dari tiap-tiap auditor internal paling tidak setiap tahun. Dan yang terakhir, yang kelima adalah untuk memberikan bimbingan kepada para auditor internal untuk pengembangan pelaksanaan pekerjaan serta kemampuan profesionalisme dari yang bersangkutan. Sedangkan kaitannya dengan masalah komunikasi dan persetujuan antara Kepala Eksekutif Audit atau Chief Auditor Eksekutif dengan manajemen senior atau Dewan Komisaris atau Dewan Direksi, maka Kepala Eksekutif Audit ini harus mengkomunikasikan berkenaan dengan rencana aktivitas audit internal dan kebutuhan sumber daya termasuk perubahan internal yang signifikan kepada manajemen senior untuk direview dan disetujui. Kepala Eksekutif Audit ini juga harus mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kepala Eksekutif Audit menyampaikan ringkasan mengenai rencana audit internal, jadwal penugasan, rencana staffing, dan anggaran keuangan secara tahunan kepada manajemen senior untuk direview dan disetujui. Ringkasan ini memberikan informasi bagi manajemen senior mengenai lingkup kerja audit internal beserta limitasi pada lingkup tersebut. Kepala Eksekutif Audit juga harus menyampaikan semua perubahan intern yang signifikan yang mungkin bisa terjadi sebagai informasi untuk mendapat persetujuan dari manajemen senior tersebut. Jadwal penugasan, rencana staffing, dan anggaran keuangan, serta semua perubahan intern yang signifikan tersebut merupakan informasi yang cukup
bagi manajemen senior untuk bisa memastikan apakah tujuan dan rencana dari aktivitas audit internal tersebut selaras dengan tujuan dan rencana organisasi serta konsisten dengan piagam audit internal yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sebuah organisasi kadangkala memiliki auditor internal dan juga kadang membutuhkan pelaksanaan audit dari pihak eksternal. Maka dalam hal ini perlu adanya koordinasi antara auditor internal dengan auditor eksternal. Apabila suatu perusahaan memiliki auditor internal atau satuan pengendali intern yang bertujuan untuk memeriksa atau menilai setiap aspek yang ada di dalam suatu perusahaan, maka fungsi dari auditor internal ini adalah menentukan baik atau tidaknya internal control yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dengan memperhatikan pemeriksaan fungsi dan kebijakan-kebijakan internal di perusahaan tersebut, apakah benar-benar dilaksanakan dan membantu mengembangkan manajemen risiko yang spesifik dan melaporkannya kepada komite audit atau kepada komisaris atau kepada pengawas, tergantung pada penempatan dari bagian audit internal ini dalam struktur organisasi perusahaan. Sedangkan untuk auditor eksternal sendiri tentunya bersifat independen terhadap organisasi dari auditi tersebut. Auditor eksternal ini memberikan opini mengenai kewajaran dari laporan keuangan perusahaan dan melakukan pekerjaan berdasarkan prosedur audit yang diatur dalam standar audit. Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara auditor internal dan auditor eksternal ini, yaitu berkenaan dengan outputnya, di mana auditor internal menghasilkan rekomendasi, sedangkan auditor eksternal ini menghasilkan opini audit. Kemudian independensi yang dimiliki oleh auditor eksternal dan internal ini sangatlah berbeda. Auditor eksternal tentunya jauh lebih mementingkan independensi dibandingkan dengan yang dimiliki oleh auditor internal. Kemudian penyampaian output yang membedakan adalah laporan yang dihasilkan, di mana auditor eksternal ini melaporkan hasil auditnya yang ditujukan kepada pemangku kepentingan atau pemberi tugas. Sedangkan auditor internal ini melaporkan hasil auditnya kepada komite audit atau komisaris atau pengawas, bagaimana yang disampaikan tadi, di mana posisi audit internal ini dalam struktur organisasi perusahaan. Meskipun terdapat perbedaan yang mendasar antara auditor eksternal dan auditor internal, namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu yang pertama adalah sebagai auditor harus tetap objektif dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, menjalankan metodologi yang sama pada saat mengaudit, yaitu merencanakan dan menjalankan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Dan yang ketiga adalah mempertimbangkan resiko dan materialitas dalam memutuskan perluasan pengujian dan mengevaluasi terhadap hasil temuan dari audit tersebut. Maka atas dasar tersebut itu kita harus memahami
pentingnya koordinasi antara auditor internal dan auditor eksternal ini. Adanya fungsi auditor internal di dalam perusahaan tentunya sangat membantu auditor eksternal dalam pengerjaan maupun penyelesaian prosedur audit eksternalnya. Auditor internal ini dapat membantu segala informasi yang dibutuhkan, namun ada kalanya terdapat kendala yang dialami dalam prakteknya. Hal-hal yang mungkin terjadi karena komunikasi antara auditor eksternal dan internal yang kurang intens ataupun kondisi pemahaman auditor eksternal terhadap fungsi auditor internal dan mungkin masih banyak kondisi lainnya yang dihadapi sehingga komunikasi antara auditor internal dan eksternal ini tidak berjalan dengan baik. Maka untuk mengatasi kondisi tersebut dapat dilakukan berbagai macam cara agar semakin erat komunikasi yang dijalin antara auditor internal dan auditor eksternal. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman fungsi dan tugas masing-masing auditor, baik itu eksternal ataupun auditor internal. Yang kedua, memahami dan mengkondisikan tingkat ruang lingkup kegiatan antara auditor eksternal dan auditor internal. Yang ketiga, menilai objektivitas dari auditor internal atas hasil dari kinerjanya yang dapat dikomunikasikan kepada auditor eksternal sehingga dapat menjadi bahan informasi dalam prosedur audit eksternal yang dilakukannya. Berkenaan dengan pelaksanaan audit internal, maka kita juga harus memahami terhadap penjaminan kualitas audit internal. Apa itu kualitas audit? Kualitas audit ini merupakan konsep yang dinamis, berubah dan berkembang secara terus-menerus mengikuti perkembangan. Sehingga elemen kunci dan indikator yang berkontribusi terhadap kualitas audit ini adalah berubah berulang kali. Kualitas audit sebagai kemungkinan auditor untuk mengungkapkan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi perusahaan yang diauditnya. Kualitas audit ini sebagai bentuk kepatuhan auditor terhadap standar. Hal ini dimaksudkan bahwa kualitas audit terpenuhi ketika dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan perusahaan yang diaudit dan pengungkapan yang berkenaan dengan laporan keuangan tersebut itu telah sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principle atau laporan keuangan yang diterima secara umum dan tidak terdapat salah saji material baik yang terjadi karena kesalahan ataupun karena adanya kecurangan. Sedangkan penjaminan mutu audit merupakan semua tindakan terencana, sistematis, dan didemonstrasikan untuk meyakinkan perusahaan bahwa persyaratan yang ditetapkan akan dijamin tercapai. Penjaminan mutu audit ini berupa prosedur untuk pencapaian mutu yang terfokus pada pemberian jaminan atau keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dapat dipenuhi. Penjaminan mutu audit ini ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pekerjaan audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ada, piagam audit, dan standar lain yang berlaku.
Sebuah penjaminan mutu sebaiknya mencakup terhadap unsur-unsur supervisi, penelaah internal, dan penelaah eksternal. Dalam kaitannya, kalau kita bisa simpulkan bahwa pelaksanaan audit internal yang berkualitas, maka harus dilakukan dengan adanya supervisi, penelaah internal, dan dapat juga dimungkinkan dengan penelaah eksternal atau dilakukan oleh audit eksternal. Pembahasan lainnya adalah berkenaan dengan pengukuran kinerja untuk fungsi audit internal, di mana program pemastian kualitas dan peningkatan merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan juga secara berkala terhadap keseluruhan pekerjaan audit dan konsultasi yang dilakukan dalam aktivitas audit internal. Jika hasil penilaian menunjukkan area-area tertentu memerlukan adanya perbaikan, maka Chief Audit Eksekutif atau Kepala Audit Eksekutif harus segera menerapkan program perbaikan melalui Quality Assurance in Improvement Program, di mana secara pokok program tersebut itu dilakukan untuk memastikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kesesuaian aktivitas audit internal dengan kode etik, definisi, dan standar internal audit yang berlaku umum. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas aktivitas dari audit internal tersebut. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan dan peningkatan ke depannya berdasarkan pada hasil temuan audit yang telah dilakukan. Program tersebut dilakukan melalui review internal dan review eksternal. Review internal ini dilakukan secara terus-menerus sebagai bagian yang terintegrasi dengan proses manajemen aktivitas audit internal. Selain itu, review internal juga dilakukan secara berkala, baik oleh personel di dalam aktivitas audit internal itu sendiri ataupun personel lainnya di dalam organisasi yang menguasai kerangka profesional pelaksanaan atau praktek dari audit internal. Sedangkan review eksternal dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun oleh pihak-pihak independen di luar organisasi dengan kompetensi dan prosedur yang diatur oleh kerangka profesional praktek audit internal. Selain itu, dalam mengukur kesesuaian dengan kode etik, definisi, dan standar audit internal relatif akan lebih mudah dilakukan dengan membandingkan aktivitas audit internal terhadap kode etik, definisi, dan standar audit internal yang telah diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors. Sedangkan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas operasional harus terlebih dahulu diperlukan penentuan kerangka pengukuran kinerja dari audit internal tersebut. Nah, untuk menetapkan ukuran kinerja yang efektif, Kepala Eksekutif Audit ini harus lebih dahulu mengidentifikasi aspek-aspek dalam kinerja audit internal yang kritikal. Salah satu cara yang sering digunakan diantaranya adalah kerangka yang diadaptasi dari pemikiran Kaplan dan Norton, yaitu berkenaan dengan balance scorecard
yang menyarankan aspek pengukuran kinerja auditor internal ke dalam perspektif 4 hal. Yaitu yang pertama adalah inovasi dan pembelajaran. Ini untuk menjawab pertanyaan apakah audit internal mampu berkelanjutan dan menciptakan value. Yang kedua adalah proses audit internal. Ini untuk menjawab pertanyaan pada bidang apa audit internal memiliki keahlian. Yang ketiga adalah perspektif manajemen atau auditi. Hal ini adalah adaptasi perspektif pelanggan, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana customer memandang audit internal ini. Dan yang keempat adalah perspektif dari komite audit. Hal ini merupakan adaptasi dari perspektif keuangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana audit internal memandang terhadap stakeholder. Maka untuk dapat mengukur kinerja dari fungsi audit internal ini dapat dilakukan dengan ukuran balance scorecard. Nah, inilah kerangka internasional praktek profesional internal audit yang dikaitkan dengan balance scorecard, di mana ada perspektif inovasi dan pembelajaran, ada perspektif proses audit internal, ada perspektif manajemen dan auditi, dan juga ada perspektif board atau komite audit. Di mana 4 perspektif tersebut ini berkaitan dengan untuk mengukur kinerja dari fungsi audit internal tersebut. Pembahasan terakhir adalah berkenaan dengan penggunaan teknologi untuk pengelolaan fungsi audit internal. Di mana kita ketahui bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal dengan menambahkan prosedur pengendalian baru yang dilakukan oleh komputer. Meskipun di sisi lain, teknologi informasi ini juga dapat menimbulkan risiko-risiko baru, tetapi hal ini bisa diatasi dengan menggunakan pengendalian khusus terhadap sistem teknologi informasi. Dampak dari teknologi informasi di organisasi pada gilirannya memaksa auditor internal untuk meningkatkan pengetahuan teknologi informasi dan keterampilan serta menyesuaikan bagaimana mereka melakukan pekerjaan audit internal tersebut. Pemahaman mengenai teknologi ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman pengendalian internal yang baik agar dapat merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Beberapa perubahan dalam pengendalian intern yang disebabkan oleh integrasi teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi ini, yang pertama adalah pengendalian komputer mengganti pengendalian manual. Keuntungannya yang paling tampak dari teknologi informasi ini adalah kemampuannya untuk menangani transaksi bisnis yang kompleks dalam jumlah yang besar dengan efisien. Karena komputer ini memproses informasi secara konsisten. Sistem teknologi informasi dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur yang biasanya dilakukan secara manual dengan pengendalian-pengendalian yang terprogram yang menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol untuk setiap transaksi yang diproses. Nah,
Perubahan yang kedua adalah menyediakan informasi dengan kualitas yang lebih tinggi, di mana aktivitas-aktivitas teknologi informasi yang kompleks ini biasanya diatur secara efektif karena kompleksitas mengharuskan adanya pengaturan, prosedur, dan dokumentasi yang efektif. Maka kita dapat melihat bahwa penggunaan teknologi dalam pengelolaan fungsi audit internal ini memiliki keniscayaan bahwa harus mulai dilakukan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.